bisa terbuka. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam, Pak. Udah dengar ya? Oke, aman ya, Pak? Aman. Terkendali. Siap, Pak. Oke, baik Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Langsung saja kita memasuki acara inti kita, yaitu sosialisasi program magang kerja Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak Endro Dwi Hatmanto, PhD, untuk menyampaikan materinya. Silakan, Bapak. Tolong Mas screen sharing-nya di-enable kan ya? Oh, oke. Masih disable ini. Bentar, Pak. Mungkin hostnya dari akun Oke, sudah. Oh, SAC. sudah ya. Oke. Sudah bisa ya? Dilihat ya? Sudah bisa ya? Progress. Aisyah, kenapa aku tidak ambil buku catatanku? Oke, Dek, udah bisa dilihat ini ya? Sudah, Pak. Oke, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah, wabihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumidin, amma ba'. Apa kabar adik-adik semuanya, mahasiswa? Sehat-sehat aja ya? Oke, ya, ini semangat-semangat sekali saya lihat karena ada 97 lebih nih kira-kira ya. Mungkin 100-an adik-adik mahasiswa yang mengikuti sosialisasi ini ya. Semoga tetap sehat-sehat saja ya. Jaga kesehatan, jaga jarak ya. Pada hari ini adik-adik saya Pak Endro ya akan mempresentasikan ya, mensosialisasikan program magang kampus Merdeka yang di-launching oleh Dikti ya, Kemendikbud. Oke adik-adik ya. Saya tanya Dek ya, apakah salah satu problem dari lulusan perguruan tinggi kita ya? Barangkali ini semuanya bisa menjawab ya. Dan salah satu dari problem yang sangat serius dalam kita meluluskan adik-adik mahasiswa dari perguruan tinggi itu adalah problem pengangguran adik-adik ya. Jadi problemnya adalah pengangguran. Sebabnya karena apa? Ya, sebabnya karena ini Dek ya. Sebabnya karena problem serapan perguruan tinggi ya. Jadi bahkan ya lulusan dari diploma dan perguruan tinggi itu yang terserap cuma 13%. Kan harusnya kalau kuliah di perguruan tinggi itu kan kita berharap ya bahwa saya nih kalau nanti lulus itu bisa diserap di dalam lapangan kerja ya. Paling nggak saya bisa dapat pekerjaan gitu ya. Tapi nyatanya enggak, Dek ya. Nyatanya enggak. Bahkan lulusan SD, SLTP, SMA itu tingkat serapannya lebih tinggi dari serapan lulusan dari perguruan tinggi. Ini pasti ada masalah gitu ya. Itu pasti ada masalah. Oke, kira-kira ada yang tahu nggak kenapa kok serapan di perguruan tinggi untuk bisa dapat kerja itu kok susah, Dek? Nah, ini statistiknya bisa dilihat di sini sangat rendah sekali ya. Kenapa kira-kira, Dek? Ada yang bisa jawab nggak? Pengalamannya kurang, Pak. Pengalamannya kurang, bagus. Mas siapa ini yang jawab ini? Mas Tejo ya? Kosim, Pak. Oke, Kosim. Ada lagi nggak, Dek, yang mau jawab? Kenapa kok terserap? Apa, Dek? Keterampilannya kurang. Keterampilannya kurang, pintar sekali ya. Oke. Ada lagi, Dek? Yang bisa jawab? Oke, nah akan kita diskusikan adik-adik ya. Penyebab pengangguran itu adalah satu, keterampilan tidak sesuai dengan kebutuhan adik-adik ya. Jadi keterampilan tidak sesuai dengan kebutuhan. Ya, di era saat ini ya disebut dengan era revolusi industri 4.0 itu yang diperlukan adalah keterampilan-keterampilan yang berhubungan dengan katakanlah teknologi ya, IT ya, problem solving dan sebagainya ya. Tetapi
kemudian perguruan tinggi tidak melengkapi adik-adik, memberikan kemampuan dan kompetensi adik-adik keterampilan yang dibutuhkan di era industri 4.0. Kemudian juga penyediaan lapangan kerja terbatas. Ya, ini dirasakan memang berat bagi adik-adik di masa COVID ini. Saya ngomong-ngomong dengan adik-adik lulusan yang baru lulus dari UMY ya. Banyak dari mereka susah sekali cari lowongan-lowongan pekerjaan. Karena apa? Karena perusahaan-perusahaan sendiri di masa COVID ini juga tidak membuka lowongan pekerjaan adik-adik, tidak menambah staf baru dan sebagainya. Karena apa? Ya karena berat sekali kan di masa COVID ini, ekonomi kita banyak yang lumpuh begitu ya. Kemudian yang kedua, ekspektasi penghasilan dan status lebih tinggi ya. Nah, banyak lulusan yang kemudian inginnya itu kerja langsung gajinya tinggi ya. Ya nggak bisa deh ya. Kerja maunya seperti di perusahaan BUMN yang bonafit ya, gajinya tinggi, ya nggak bisa deh. Semuanya harus dilalui dari tangga yang bawah ya, yang kemudian kerja keras adik-adik meraih tangga yang lebih tinggi ya. Itu semua dialami oleh orang-orang yang sukses ya di dalam perusahaan ya. Nah, adik-adik ini yang harus dilakukan. Jangan ekspektasi penghasilan yang tinggi ya. Wah, kalau saya nggak 15 juta per bulan saya nggak mau ya, karena saya sudah dikejar-kejar calon istri saya untuk nikah misalnya, itu nggak bisa deh ya, itu nggak bisa. Jadi kerja dulu dan kemudian improve your competence, improve your skills, dan dari sana nanti adik-adik akan secara perlahan bisa meningkatkan karier ya. Jadi kurang lebih 3 ini penyebab pengangguran bahkan lulusan dari perguruan tinggi adik-adik ya. Nah, melihat latar belakang pengangguran yang banyak sekali ini di kalangan lulusan perguruan tinggi, maka pemerintah itu meluncing apa yang disebut dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka deh ya. Tidak usah diteruskan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka deh ya. Nggak usah diteruskan begitu ya. Disingkat MBKM. Bisa juga disingkat Merdeka Belajar ya. Oke, Kampus Merdeka ya, seperti itu. Nah, intinya adik-adik, Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu ingin memberi bekal kepada adik-adik agar nanti setelah keluar itu adik-adik setelah lulus itu dapat pekerjaan itu lebih mudah itu, Dik. Kalau perlu bisa menciptakan pekerjaan. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini Mas Menteri Nadiem Makarim itu mempunyai gagasan yang luar biasa saya kira ya. Jadi adik-adik mahasiswa itu nanti itu kuliah tidak hanya di UMY saja, adik-adik. Ya, kuliah tidak hanya UMY, tapi adik-adik bisa mengambil 1 semester. Lihat nih yang di tengah ini ya, 1 semester itu di prodi berbeda dan PT yang sama. Jadi 1 semester adik-adik bisanya jurusan komunikasi. Prodi komunikasi kok bahasa Inggris conversation saya kok nggak bagus. Saya ingin ambil misalnya English speaking di PBI. Itu boleh ya. Atau sebaliknya misalnya anak PBI ingin menjadi konten kreator ya, pembelajaran misalnya di ruang guru. Di ruang guru itu kan membutuhkan banyak sekali konten kreator ya. Maka dia ternyata yang punya mata kuliah ini adalah di komunikasi. Saya akan mengambil mata kuliah di komunikasi yang mendukung kemampuan saya. Seperti itu adik-adik ya. Atau adik-adik misalnya dari komunikasi ya. Itu ingin belajar tentang artificial intelligence, karena artificial intelligence akan semakin diperlukan di era IT sekarang ini. Maka dia ambil di komputer, ya, ilmu komputer, oke, atau teknik informatika, seperti itu. Nah, kemudian tidak hanya studi di program studi lain di UMY, adik-adik juga bisa kuliah di luar UMY, adik-adik. Ya, bisa kuliah di luar UMY. Adik kok tertarik misalnya bisa kuliah di UGM, Gadjah Mada University ya, atau misalnya di Sanata Dharma, atau di mana Unpad misalnya ya, Universitas Pak Ahmad Dahlan misalnya ya, yang di Jogja itu ya. Kalau Unpad di Bandung juga bisa. Oke. Nah, tidak hanya studi adik-adik, tapi juga ada kegiatan-kegiatan yang adik-adik bisa ikuti ya. Kegiatannya apa saja? Nah, ini Dek. Nah, jadi ada pertukaran pelajar, ada magang, praktek kerja ini yang akan kita bicarakan ya.
Jadi adik-adik nanti akan magang di perusahaan, kemudian juga asistensi mengajar. Nah, ini di kampus mengajar adik-adik kemarin sudah banyak yang sekali yang daftar ya. Kemudian penelitian research ya. Kemudian bisa mengikuti proyek kemanusiaan, bisa kegiatan wirausaha, studi proyek independen, kemudian juga bisa mengikuti membangun desa. Oke, kuliah kerja nyata tematik ya. Jadi ini tadi tempatnya di sebelah kanan ini, Dek, ya. Jadi melakukan kegiatan di luar kampus. Itu bisa maksimal sampai 40 SKS ya, tapi pada umumnya ngambilnya 20 SKS seperti itu. Nah, minimal adik-adik perguruan tinggi itu minimal harus ada 20 SKS berkegiatan di luar kampus. Ini syarat dari Mas Menteri Nadiem Makarim adik-adik ya. Nah, semuanya itu adalah untuk mencapai apa yang disebut dengan indikator kinerja utama. Nah, ini paradigma baru di perguruan tinggi. Sekarang kalau mau ngukur, ke perguruan tinggi itu bagus enggak sih? Ya, itu bisa dilihat dari 8 indikator ini, deh. Ini namanya indikator kinerja utama. Nah, dilihat lulusannya. Lulusannya itu gajinya itu lebih dari UMR enggak? Oke, lebih dari UMR enggak ya? Kalau iya berarti perguruan tinggi itu bagus ya. Cara ngukurnya seperti itu deh sekarang. Oke, mahasiswanya pernah berkegiatan selama paling tidak 20 SKS enggak di luar kampus? Kalau iya berarti dia bagus tuh ya. Kemudian juga dilihat dari dosennya. Dosennya produktif enggak di luar kampus, tridharma perguruan tinggi atau bekerja di perusahaan dan sebagainya. Maka yang dilihat adalah ini semua, dan semua program tadi di Kampus Merdeka, salah satunya adalah magang, itu digunakan untuk meningkatkan kualitas lulusan adik-adik. Oke. Nah, maka salah satu programnya itu adalah magang. Jadi magang itu apa? Magang adalah aktivitas pembelajaran yang memberikan wawasan dan pengalaman praktis kepada adik-adik ya. Oke, baik jurusan kependidikan maupun non kependidikan. Adik akan ditempatkan di perusahaan untuk bekerja ya. Nanti SKS-nya bisa dikonversikan ke dalam 20 SKS ya. 20 SKS. Kemudian yang kedua, adik-adik nanti akan ditempatkan di perusahaan itu agar apa? Agar memiliki nilai dan wawasan keilmuan. Baik itu anak-anak yang dari jurusan kependidikan maupun non kependidikan. Nah, ini jelas sekali akan memberikan keuntungan bagi adik-adik. Karena apa? Karena selama ini, kalau adik-adik itu berkutat di kampus, itu yang didapatkan hanya sekedar teori saja. Mungkin adik-adik ada magangnya, tapi magang yang selama ini dilakukan, itu sedikit sekali jamnya ya. Kalau MBKM, kalau Kampus Merdeka, ini magangnya itu sampai 20 SKSD. Jadi, kalau adik-adik ikut magang ini, maka otomatis mata kuliah yang berkaitan dengan magang nanti akan dikonversikan. Jadi tidak perlu menempuh mata kuliah yang dikonversikan dengan kegiatan magang seperti itu adik-adik ya. Oke. Nah, tujuannya apa, Dik? Tujuan dari kegiatan magang itu. Nah, adik-adik yang ditempatkan di sana nanti mampu merencanakan bidang kerja dan standar pelaksanaan pekerjaan. Yang namanya magang, adik-adik akan terlibat langsung bekerja di sana, berkolaborasi, melakukan teamwork dengan staf-nya di sana ya. Jadi ini pengalaman real, mampu mengidentifikasi, menganalisis, memecahkan masalah di tempat kerja secara kritis dan bertanggung jawab. Ya, lain banget deh, saya merasakan ya, saya merasakan. Saya pernah memiliki lembaga pendidikan ya. Ketika mengatur karyawan, mengatur staf itu lain sekali sama teori-teori yang kita pelajari di kuliah. Di kuliah ada manajemen ya, kemudian ada manajemen sumber daya manusia dan sebagainya. Ya itu gampang banget kalau di teorinya deh. Tetapi di lingkungan yang sebenarnya di kantor perusahaan kita banyak sekali menghadapi tantangan-tantangan ya. Untuk memotivasi staf yang loyo, yang males, letoy aja susahnya minta ampun. Untuk mendorong mereka menyelesaikan pekerjaan itu susahnya minta ampun. Belum lagi adik-adik nanti ketemu dengan orang-orang yang unik, yang aneh ya, lebay, orang-orang yang susah, orang-orang yang sulit berkomunikasi, tidak mau bekerja sama. Ini adalah tantangan-tantangan nyata yang adik-adik nanti lakukan ketika bekerja
di perusahaan, di tempat kerja yang sebenarnya, adik-adik. Dengan melakukan ini berarti adik-adik dapat apa? Hard skill-nya dapat, hard skill-nya. Ya, kemampuan untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan bidang adik. Tapi juga soft skill-nya. Adik diajari nanti leadership-nya seperti apa, ya. Kemudian teamwork-nya juga akan didorong untuk maju, ya. Kemudian kolaborasi dengan teman sekerja. Nah, ini juga akan adik-adik rasakan nanti di tempat magang, ya. Mampu melaksanakan, melaporkan pekerjaan di tempat kerja sesuai dengan bidang keahliannya. Jadi adik-adik nanti akan milih tempat magang sesuai dengan bidang keahlian. Kemudian mampu melakukan interaksi, komunikasi, dan kerjasama dengan teman sejawat, staf, dan pimpinan di tempat kerja. Jadi komunikasi nanti akan sangat terbantu adik-adik. Oke, untuk ditingkatkan ketika adik-adik nanti berada di tempat kerja. Selama ini mungkin ilmu komunikasinya hanya di kuliahan, hanya bertanya, hanya menjawab, ya. Tapi kalau di tempat kerja ini betul-betul akan dipraktekkan adik-adik, ya. Ya, yang akan kamu dapatkan adik-adik, yang akan kalian dapatkan dari kegiatan magang ini, satu, keberlanjutan karir, ya. Peluang yang lebih besar untuk diterima sebagai karyawan di tempat magang. Ini banyak sekali, banyak pengalaman adik-adik. Oke, saya telah berkunjung ke berbagai perguruan tinggi ternama, ya, yang selevel dengan UMY. Oke, yang saingan UMY juga, ya, misalnya Bina Nusantara, Universitas Telkom, ya. Di BINUS itu saya bertanya kepada Pak Rektornya, Pak, lulusannya kerja di mana? Oh, banyak sekali ternyata yang terserap di lapangan kerja. 2 dari 3 lulusan udah terserap di lapangan kerja. Itu setiap meluluskan, Dik. Itu 2 dari 3 lulusan. Kenapa? Saya tanya pada Pak Rektor, ya. Ternyata, adik-adik, mereka itu direkrut oleh perusahaan di mana mereka itu melakukan magang, adik-adik. Jadi ternyata anak-anak mahasiswa, adik-adik mahasiswa yang magang, itu nanti akan dicim, ya, diincar sama perusahaannya. Ini anak ini potensial, ya. Daripada saya merekrut orang lain dengan biaya yang tinggi juga, lebih baik anak magang yang sudah magang di perusahaan saya ini saya rekrut, ya. Karena dia sudah mengerti tentang environment di perusahaannya, udah kenal dengan para stafnya, udah tahu pekerjaannya. Nah, banyak seperti itu peluang, nih. Maka ambil program magang ini, ya, jangan ketinggalan karena ini akan mendekatkan adik-adik dengan perusahaan, ya. Nah, insya Allah akan lebih besar untuk diterima sebagai karyawan di tempat magang itu, ya. Kemudian keterlibatan langsung dan mendalam adik-adik. Jadi pengalaman kerja yang berharga untuk digunakan setelah lulus dari universitas. Jadi ketika nanti adik-adik bekerja itu betul, deh, itu yang akan bikin adik-adik nanti dipromosikan, meningkat karirnya, itu bukan IP-nya. Well, IP oke, is oke. IP itu untuk membuka pintu pertama kali itu adalah indeks prestasi. Skor kalau 3,50, ya, 3,5 misalnya. Oke, itu sudah cum laude, ya. Oke, apalagi 3,75 cum laude, ya. Kalau yang 2,00 itu kemelut, bukan cum laude, ya. Nah, ini saya yakin adik-adik banyak yang IP-nya bagus, tapi IP itu hanya tahap pertama aja. Nanti tahap selanjutnya itu adalah pengalaman, keterampilan, ya, kemampuan adik-adik mengatasi masalah, oke, problem solving. Saya pernah punya mahasiswa dari hubungan internasional, namanya Mas Haryo Baskoro, ya. Mas Haryo Baskoro itu sekarang merupakan CEO, ya. Oke, manajer senior di PT Astra, itu PT yang sangat bonafit, Dik. Oke, jadi beliau manajer senior, Dik. Oke, itu tidak mudah untuk mencapai posisi seperti itu. Usianya baru 38 dan dia manajer senior yang paling muda di perusahaan Astra, lulusan UMY. Saya tanya, Mas Haryo, kenapa Anda itu bisa diterima di Astra, sedangkan saingannya katanya ketika diuji, saingannya itu lulusan UGM, lulusan luar negeri, S2 dan sebagainya. Dia cuma lulusan S1. Kenapa, Dik? Itu karena dia udah pengalaman kerja ketika masih mahasiswa. Dia magang di sana-sini, keterampilan bahasa Inggrisnya juga luar biasa bagus. Mas Haryo ini adalah pelatih debat, oke, debaters di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, ya. Kemudian pengalaman organisasi, sehingga dia komunikasinya bagus.
lobbynya bagus ya, menyelesaikan masalah-masalah yang real di dalam situasi kerja itu juga bagus ya. Oke, bahkan Mas Haryo tidak hanya diterima di Astra, tetapi juga di Bank Mandiri ada, tapi dia kemudian milih di Astra. Ya, jadi keterlibatan langsung di dalam pekerjaan, praktek kerja, pengalaman, keterampilan ini yang perlu. Kemudian yang ketiga, adik-adik juga akan mendapatkan gambaran nyata dunia bekerja. Oke, pengetahuan tentang praktek terbaik dalam industri dan sektor yang diminati ini penting banget adik-adik ya. Bekerja di perusahaan IT kayak apa ini? Kalau nggak magang, nggak tahu apa-apa kan? Oke. Bekerja di Shopee seperti apa? Bekerja di manajemen Gojek seperti apa misalnya? Nah, nggak tahu kalau nggak dijalani ya. Kemudian adik-adik juga bisa membangun dan memperluas koneksi. Ini penting banget. Koneksi itu penting banget ya. Jaringan dan hubungan dalam industri tempat magang itu penting banget adik-adik ya. Maka ini yang bisa kalian dapatkan dari ikut program magang. Oke. Nah, masa pendaftarannya adik-adik masih sampai 15 Juli. Ini dimanfaatkan ya. Nanti Mas Oki ya. Oke, kalau mahasiswanya panggil Pak Oki ya, orangnya masih muda. Itu sebagai koordinator nantinya adik-adik akan bisa dikoordinasi pendaftarannya oleh Mas Oki dan staf-stafnya di LPKA. Oke, jadi Mas Oki ini CEO LPKA UMY ya. Jadi CEO paling muda di UMY ini kayaknya. Oke, nanti adik-adik bisa bertanya lebih lanjut ya dan berkoordinasi dengan Mas Oki atau Pak Oki ya, Pak Oki Wijaya. Ya, oke. Pertanyaan yang sering ditanyakan oleh adik-adik ya, apa itu program magang bersertifikat Kampus Merdeka? Ini bagian dari program Kampus Merdeka bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada adik-adik mengembangkan diri melalui permagangan bersertifikat. Ini ada sertifikatnya, adik-adik. Adik-adik akan mendapatkan pengalaman kerja industri dunia profesi selama 1-2 semester. Pembelajarannya langsung dengan mitra magang, dengan manajernya, dengan supervisornya. Oke, adik-adik akan mendapatkan hard skill, soft skills, which is very important for you to be able to be accepted ya in a company ya. Oke, or in a job environment. Mahasiswa dari perguruan tinggi apa saja yang dapat mengikuti program ini? Ya, S1 deh ya. UMY juga bisa negeri dan swasta. Oke, sudah terdaftar di PD Dikti. Oke, mahasiswa dari jurusan dan jenjang apa? Oke, dari S1, jenjangnya adalah S1, jadi yang diploma tidak bisa, kemudian yang master juga tidak bisa. Apakah mahasiswa yang mengikuti program magang ini akan menerima gaji tunjangan? Iya, Dik, ya, adik-adik akan mendapatkan uang saku dari kementerian ya atau mitra. Jadi enak banget. Udah dapat pengalaman, udah dapat SKS, paling tidak 20 SKS, udah dapat ilmu dari mitra, udah dapat koneksi. Ya, oke, siapa tahu dapat calon istri di sana, calon suami di sana ya. Oke. Karena ini semuanya adik-adik saya kira masih jomblo ya. Oke, ya, ya, masuk anggota Kejora ya, kelompok jomblo ceria ya. Oke. Oke, Adik. Ya, seperti ini, Dek. Ya. Jadi nanti adik-adik ketika masuk ya, ini adalah gambaran ya. Di sana banyak sekali ketika adik-adik masuk nanti di dashboard-nya pendaftaran, adik-adik akan melihat banyak sekali perusahaan-perusahaan di situ. Itu adalah database perusahaan. Jadi adik-adik nanti tinggal di search-nya itu kata kuncinya apa? Misalnya IT, accounting ya, manajemen, pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan bidang-bidang adik yang dipelajari di kampus. Ya, yang cocok adalah ini IT misalnya. Ini saya pilih. Ini banyak sekali di sana. Oke, misalnya accountant management interns misalnya. Kriterianya secara umum, oke, secara umum itu ya mahasiswa S1 tadi ya dari perguruan tinggi negeri swasta. Kemudian ada kriteria-kriteria khusus, adik-adik akan masuk nanti di perusahaan masing-masing di situ, di database perusahaan di sana. Itu ada kriteria peserta masing-masing, Dik. Jadi perusahaan yang satu kriterianya beda dengan perusahaan yang lain. Oke. Di situ lengkap sekali, adik-adik bisa milih sesuai dengan passion, sesuai dengan kemampuannya. Oke, misalnya ini, ada posisi account management interns.
Oke, Lazada. Nah, ini dari Lazada, perusahaan yang sangat terkenal kan, Lazada. Di kota Jakarta Selatan misalnya. Nah, ini adik-adik nanti yang diperlukan di sana kompetensi yang akan dikembangkan sebagai analis, riset pasar, business development, problem solving, komunikasi, MS Excel. Itu akan dikembangkan. Kriteria peserta, adik-adik bisa baca. Tiap-tiap perusahaan punya kriteria. Mahasiswa perguruan tinggi aktif menempuh minimal 5 semester, berasal dari Fakultas Manajemen, Komunikasi, Psikologi, Hukum, Sosial, dan program studi yang setara, mampu berkomunikasi dengan baik dan bekerja dalam kelompok, memiliki kemampuan analisa dan problem solving yang baik, serta pemahaman Excel dan PowerPoint. Ya, seperti itu. Masing-masing perusahaan, sekali lagi, kriterianya berbeda-beda. Ya. Oke, bagaimana proses seleksinya? Mahasiswa akan diseleksi secara administratif dan akademik oleh mitra magang. Jadi mitra magang juga akan menyeleksi adik-adik tentu. Berapa lama periodenya? 1 hingga 3 semester. Oke, tapi standarnya di sini adalah dapat 20 SKS adik-adik, jadi 1 semester. Berapa SKS yang akan diakui? Disetarakan dengan 20 SKSD. Oke, 20 SKS dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program, baik dalam hard skill or soft skill. Oke, apakah pilihan perusahaan dan posisi itu menurut bidang saya, Dik? Mahasiswa bebas mendaftar pada lowongan magang yang diminati sesuai dengan capaian kompetensi yang diinginkan. Oke, selama melaksanakan program magang, apakah saya masih dapat mengikuti kegiatan perkuliahan? Ini juga banyak pertanyaan dari adik-adik. Mahasiswa dapat mengikuti kegiatan perkuliahan di kampus selama tidak mengganggu tanggung jawab pekerjaan. Karena adik-adik nanti juga bisa memilih magangnya online atau blended atau offline, ya. Itu adik-adik juga bisa memilih di sana. Ya, di pendaftaran itu juga ada tools-nya untuk memilih, apakah online atau blended atau offline, di sana ada, ya. Bagaimana proses penilaian kinerja saya mempengaruhi penilaian akhir saya di kampus? Penilaian dan pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar dilakukan selama kegiatan berlangsung. Jadi proses magang akan dinilai, berupa laporan kegiatan belajar. Oke. Kemudian juga akan nanti dikonversikan dengan mata kuliah yang ada di prodinya masing-masing, adik-adik, ya. Konversi jangan dipikirkan, itu adalah urusan prodi, adik-adik, ya, urusan program studi. Jadi adik-adik tidak usah berpikir berat tentang bagaimana konversi nilai saya, Pak. Nggak usah, adik, ya. Oke. Oke, ya. Ini saya tunjukkan, adik-adik, di dashboard pendaftaran ini misalnya lengkap banget perusahaannya. Itu sampai ribuan perusahaan. Ternyata Kemendikbud itu menggandeng perusahaan-perusahaan yang keren, Dik. Perusahaan-perusahaan yang keren, ya. Salah satunya tadi Lazada, Shopee, ya, Gojek, ya, dan sebagainya. Startup yang keren-keren, ya. Itu adik-adik bisa masuk di sana. Ternyata Kemendikbud itu menggandeng perusahaan-perusahaan ini, Dik. Kemudian mereka itu kemudian tanda tangan untuk menjalankan program kampus magang ini, ya, ternyata, ya. Jadi ini memudahkan juga kalau adik-adik magang, cari tempat magang di luar susah, lewat program ini gampang karena perusahaan-perusahaan itu telah bekerja sama dengan Kemendikbud. Oke. Nah, ini adik-adik bisa melihat ada akuntan, ada di stars of operation, safety, manufacturing, supply chain, food beverage yang lulusan atau yang studi di pertanian, yang teknik mesin misalnya. Oke. Ini yang di komputer, brand development, digital, e-commerce, business development, banyak banget. Ini luar biasa. Oke, nah untuk cara pendaftaran nanti Mas Oki atau Pak Oki akan memberikan informasi yang lebih detail, ya. Oke, Dek. Dan apabila adik-adik belum memiliki akun harus segera daftar akunnya, karena untuk mendaftarkan diri itu harus punya akun, ya. So you have to go to kampusmerdeka.kemendikbud.go.id program, okay? And after you activate your account, you can of course register to this program, okay? Selamat mendaftarkan diri adik-adik, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada MC.
Silakan, Dek. Terima kasih Pak Endro atas penyampaian yang luar biasanya tadi terkait dengan program MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, tadi teman-teman sudah banyak menyimak secara detail dan nanti kita akan mendengarkan lagi pemaparan dari narasumber kedua kita. Ada Bapak Oki Wijaya SPMP selaku Kepala Lembaga Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Halo Pak Oki, apakah sudah tersambung? Cek. Siap. Aman. Sudah terdengar. Oke, baik, langsung saja. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak Oki Wijaya. Baik, terima kasih Mas Iqbal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati senior mentor saya Pak Endro PhD, Bapak Ibu Wakil Dekan, Bapak Ibu Ketua Program Studi, dan tentunya rekan-rekan yang saya cintai. Semoga pada siang hari ini selalu sehat, selalu diberikan semangat, motivasi untuk memberikan yang terbaik bagi alma mater kita. Baik, terima kasih Pak Endro, tadi sudah disampaikan banyak sekali sebetulnya ya. Jadi nanti saya menyampaikan sedikit saja, tambahan saja tentang Kampus Merdeka, terus kemudian menjelaskan posisi LPKA nanti di mana, apa yang kami bisa lakukan untuk mensupport teman-teman di dalam kegiatan Kampus Merdeka gitu ya. Baik teman-teman, terima kasih atas kehadirannya, luar biasa. Ada 100 yang hadir ya. Meskipun kemarin kami umumkan mendadak, tapi luar biasa hari ini yang hadir cukup banyak ya. Nah, saya izin share screen dulu. Oke, baik. Ya, sosialisasi program magang kerja Kampus Merdeka. Jadi nanti sedikit saya akan sampaikan tentang program magang kerja itu apa. Tapi sebelumnya saya pengen tanya nih, ya, ini yang setiap kali saya sosialisasi PKM saya selalu tanya ini ya. Jadi kira-kira apa sih yang diinginkan Anda gitu ya saat menjadi mahasiswa? Anda memutuskan untuk masuk UMY, Anda memutuskan untuk bergabung di kampus ini gitu ya. Atau mungkin sebelum Anda memutuskan untuk bergabung ke UMY, apa yang Anda inginkan ketika Anda memilih jalan untuk kuliah gitu ya. Karena ada banyak juga yang teman-teman yang kemudian memutuskan untuk tidak kuliah gitu ya. Pasti banyak jawaban ya. Jawabannya setiap orang itu bervariasi, satu dengan orang yang lain bervariasi. Bahkan saya dengan adik saya pun yang satu rahim gitu ya, saudara kandung pun jawabannya pasti juga akan berbeda. Nah, coba kita lihat ya, ada beberapa, saya mencoba untuk memetakan beberapa apa yang diinginkan oleh mahasiswa itu ketika mereka kuliah. Nah, tidak sedikit dari Anda yang memang kuliah itu pengen menjadi sarjana cum laude, prestasi kan gitu ya. Anda pengen tampil di kampus, menjadi orang yang berprestasi, juara satu, kalau dulu sekolah juara satu, tapi kalau kuliah sekarang ya cum laude, terus kemudian jadi asisten dosen dan lain sebagainya gitu ya. Ya. Tapi ada juga nih mahasiswa yang kuliah, nah ya toh. Tidak sedikit yang Anda menjadi mahasiswa di Jogja gitu ya, dari luar Jogja. Pak, saya pengen kuliah di Jogja. Kenapa? Wah, jadi mahasiswa Instagramable, Pak. Ya, jadi ketika sampai ke Jogja, yang dicari pertama bukan kampusnya, tapi yang dicari pertama adalah Warmindo atau Motekar ya. Ya. Dan ada banyak macam-macam gitu ya, macam-macam jenis mahasiswa di Indonesia, apapun alasannya itu tentunya kami berharap bahwa apa yang Anda lakukan di kampus itu adalah yang terbaik. Nah, saya mencoba untuk memetakan 4 hal yang kemudian itu dibutuhkan Anda ketika nanti lulus gitu ya. Yang sering kali saya sampaikan ke mahasiswa. Yang pertama adalah academic knowledge. Ya, academic knowledge, pengetahuan Anda tentang teori tentang akademik di dunia kampus ya. Nah, academic knowledge ini salah satunya adalah diukur dengan indeks prestasi kumulatif seperti yang disampaikan oleh Pak Endro tadi ya. IPK itu penting gitu ya. Yang saya mengutip yang disampaikan Pak Endro tadi. IPK itu penting. IPK itu menjadi salah satu indikator menilai academic knowledge seseorang. Tapi IPK itu bukan satu-satunya untuk menilai academic knowledge dari seseorang. Sehingga Anda butuh pengetahuan di luar bangku kuliah
untuk menambah academic knowledge Anda. Nah, selain academic knowledge ya, kebutuhan lain ketika Anda kuliah adalah skill of thinking. Bagaimana kemudian Anda memiliki satu skill gitu ya untuk menyelesaikan permasalahan ya, untuk menyelesaikan satu kesulitan gitu ya. Anda memiliki inovasi, kreativitas gitu ya untuk menyelesaikan berbagai masalah yang kemudian Anda hadapi. Yang ketiga adalah manajemen skill. Kemampuan Anda memanage tim, kemampuan Anda memanage waktu, kemampuan Anda memanage finansial, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah communication skill. Kemampuan Anda berkomunikasi. Kemampuan Anda berkomunikasi ini bukan semata-mata Anda bisa berbicara di depan umum. Tapi kemampuan Anda berkomunikasi itu bisa dalam bentuk verbal maupun non-verbal. Dan salah satu yang saya sering kali sampaikan ke mahasiswa, communication skill atau kemampuan Anda dalam berkomunikasi itu adalah bagaimana kemudian Anda mendengarkan orang lain ketika orang lain berbicara. Karena itu adalah bagian dari komunikasi. Ya, saya sering kali sampaikan bahwa untuk menjadi pembicara yang baik itu lebih mudah daripada untuk menjadi pendengar yang baik. Nah, bagaimana kemudian academic knowledge, skill of thinking, management skill, dan communication skill ini bisa sinergi? Nah, kalau sinergi, kenapa? Karena kalau sinergi maka yang Anda dapatkan adalah Anda menjadi seorang sarjana atau lulusan yang kreatif, inovatif, gitu ya. Tapi konstruktif gitu. Ketika Anda berpikir sesuatu imajinasi, oh itu bisa diwujudkan. Itu namanya konstruktif. Tapi kalau keempat hal ini kemudian berkurang satu, maka saya pikir Anda akan menjadi sarjana yang kira-kira mutunya kurang gitulah. Kasarannya begitu ya. Nah, bagaimana kemudian keempat hal ini Anda bisa dapatkan gitu ya ketika Anda berada di bangku kuliah? Maka seperti yang diceritakan oleh Pak Endro tadi, teman-teman. Anda tidak bisa kemudian hanya mendapatkan keempat hal ini di dalam bangku perkuliahan saja. Maka aktivitas Anda di luar bangku perkuliahan itu dibutuhkan. Ya, Anda bisa ikut organisasi, Anda bisa ikut kompetisi, entah itu PKM, robotika, debat, atau mungkin Anda suka di himpunan, suka organisasi politik, apapun yang ada di kampus gitu ya. Atau mungkin Anda punya komunitas gitu ya yang sesuai dengan passion Anda. Maka saya selalu sarankan mahasiswa Anda jangan berada di bangku kuliah saja, di kelas saja, tapi bagaimana kemudian Anda itu harus bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar supaya keempat hal ini bisa Anda dapatkan ketika nantinya Anda lulus. Nah, itu yang diharapkan oleh dunia pendidikan kita, academic knowledge, skill of thinking, management skill, dan communication skill. Lalu kenapa saya dan Pak Indro tadi sepakat bahwa Anda bukan hanya kemampuan Anda di dalam bangku kuliah atau IPK saja yang Anda kejar. Nah, sekarang kita coba lihat apa yang disampaikan oleh Mas Menteri. Bisa didengar nggak Mas Iqbal? Suaranya bisa ya? Masuk Pak, terdengar Pak. Oh yang video enggak, belum jalan. Suara video bisa minta tolong operator. Sebentar. Oke. Oh ya, sudah. Oke. Ya, sementara itu pemirsa, dalam acara yang sama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan saat ini sistem pendidikan di Indonesia kurang begitu efektif. Menurut Nadiem, sebuah gelar, kelulusan, akreditasi, dan juga daftar absensi mahasiswa tidak menjamin kualitas dari mahasiswa itu sendiri. Masuk era di mana gelar tidak menjamin kompetensi. Kita memasuki era di mana kelulusan tidak menjamin kesiapan berkarya dan bekerja. Kita memasuki era di mana akreditasi tidak menjamin mutu. Kita masuk kepada era di mana masuk kelas tidak menjamin belajar. Ini hal-hal yang
harus segera kita sadari, harus segera kita akui. Dan kalau kita tidak bisa bicara secara terbuka mengenai isu-isu ini, Ya, seperti yang disampaikan Mas Menteri ya, kita berada di zaman di mana kita berada di bangku kelas, tapi tidak menjamin bahwa kita sedang belajar gitu ya. Apalagi online kan gitu kan, online. Beberapa hari yang lalu saya minta mahasiswa saya secara tiba-tiba, yuk nyalakan on kamera. Wih, ternyata macam-macam. Ada yang lagi di kos, geletak, layah-layah ya toh, sambil HP-nya di atas, yang ketok bantale ya toh. Layah-layah kayak pensiunan camat gitu ya. Wah, santai banget itu. Ada yang lagi, wah ternyata saya minta, karena saya tidak selalu minta on kamera ya, tapi beberapa saat saya minta on kamera. Ada yang sedang di warung kopi gitu kan. Wah, katanya PPKM, tapi di warung kopi lagi nyantai, jigang, ya toh, menikmati pisang goreng sambil ngopi. Wah, kayak pensiunan bupati. Ya, toh. Jadi, ya macam-macam. Nah, di dalam kelas saja tidak menjamin kita sedang belajar, apalagi online. Oleh karena itu, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Indro bahwa Mas Menteri ini paham sekali dan menangkap permasalahan yang ada di dalam dunia pendidikan kita. Oleh karena Sementara itu pemirsa, beliau ketika awal jadi menteri kemudian memiliki satu program atau satu konsep pendidikan yang dinamakan dengan Kampus Merdeka. Yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Indro, ada 8 kegiatan di dalam Kampus Merdeka, ada magang, kemudian studi independen, pertukaran mahasiswa, mengajar di sekolah, penelitian, proyek kemanusiaan, aktivitas kewirausahaan, pengembangan desa atau KKN. Nah, magang bersertifikat ini adalah sebuah kegiatan ya, program magang yang dipercepat atau diakselerasikan dengan pengalaman belajar yang dirancang dengan baik. Jadi poinnya adalah seperti yang dijelaskan oleh Pak Indro tadi, poinnya adalah Anda itu difasilitasi untuk merasakan ilmu gitu ya, secara langsung, praktis yang ada di perusahaan yang mungkin dulu itu tidak ada di dalam kurikulum saya dan Pak Indro ketika kuliah. Ya. Jadi ya kalau dulu zaman saya Pak Indro kuliah, ya kami hanya menikmati mungkin mohon maaf dongengan dosen begitu ya, Nina Bobo gitu kan, sayonara gitu. Terus kemudian selesai IPK keluar gitu. Tapi Mas Menteri saat ini punya inovasi yang luar biasa, bagaimana kemudian mahasiswa ini diberikan fasilitas bisa belajar di luar kampusnya. Nah, konteks yang kami sampaikan hari ini itu adalah magang kerja. Ya, jadi Anda bisa belajar di perusahaan-perusahaan ternama yang tadi sudah beberapa disampaikan oleh Pak Indro ya. Nah, teman-teman, dalam proses magang ini mahasiswa akan diberikan masalah nyata yang berdampak pada kinerja perusahaan dan pekerja dalam kelompok. Ya, sehingga poin yang pertama ini harapannya mahasiswa selain mendapatkan academic knowledge yang sebelumnya diperoleh di dalam kampus, skill of thinking mereka diasah di sini. Mereka dilatih di dalam manajemen skill. Ya, manajemen skill itu konteksnya bukan hanya mengelola Anda sebagai leader. Nah, ini yang saya sering kali sampaikan di dalam teman-teman aktivis. Ya, jadi konteksnya adalah Anda jangan selalu berpikir manajemen itu adalah menjadi seorang pimpinan, tapi bagaimana kemudian ketika Anda itu menjadi staf, kemudian apa yang harus Anda lakukan dari kebijakan yang dibuat oleh pimpinan Anda. Nah, itu manajemen skill. Ya, masalah nyata yang berdampak pada kinerja perusahaan dan bekerja dalam kelompok ini juga membutuhkan kemampuan komunikasi Anda. Nah, ya. Terus kemudian untuk mencapai itu Anda akan dibimbing oleh mentor staf profesional secara full time dalam program magang yang terstruktur. Ya. Nah, periode magang minimal 18 minggu, minimal 18 minggu. Kemudian mahasiswa akan diberikan sertifikasi sesuai kinerja saat magang, ya. Jadi itu yang akan kalian dapatkan ketika Anda mengikuti program magang kerja ini. Lalu yang mirip-mirip ada studi independen bersertifikat. Ini juga hampir sama dengan
magang kerja, tapi ini lebih cenderung bagaimana Anda diberikan kebebasan untuk merancang satu inovasi yang berkaitan dengan perusahaan yang kemudian akan membimbing Anda. Nah, teman-teman, ada beberapa mitra atau perusahaan yang digandeng oleh kementerian ya. Jadi ada banyak ya. Ada perusahaan multinasional ya. Kalau Anda yang pengen bekerja di perusahaan swasta atau BUMN yang sifatnya multinasional. Ada perusahaan lokal dengan rekam jejak kinerja yang baik ya. Biasanya ini untuk teman-teman yang kalian ingin membuat usaha gitu ya. Terus kemudian ingin melihat bagaimana sih tahap rintisan awal sebuah usaha, maka Anda bisa memilih perusahaan lokal seperti ini karena jangkauannya tidak terlalu jauh gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga ada perusahaan teknologi global ya. Ada perusahaan startup berbasis teknologi. Ada juga organisasi nirlaba ya, bagi Anda yang mungkin nantinya pengen jadi aktivis filantropreneur begitu ya, Anda bisa coba magang di organisasi nirlaba. Ada organisasi multilateral, kemudian ada perguruan tinggi yang berada di daftar QS 100 berdasarkan keilmuannya. Kemudian ada lembaga pemerintah ya, ada UMKM dengan rekam jejak yang baik tentunya, yang itu sudah diseleksi oleh kementerian ya. Nah, kemudian manfaat magang dan studi independen bersertifikat ini ya tentunya Anda memiliki pengalaman ya, pengalaman ketika bekerja di perusahaan tersebut. Terus kemudian uang saku biaya hidup selama magang akan disubsidi oleh Kemdikbud. Ya, bahasanya subsidi karena memang tidak akan dibiayai penuh ya, misalnya kayak kos dan sebagainya Anda bayar sendiri, tapi nanti ada semacam biaya subsidi yang dikeluarkan oleh Kemdikbud ketika Anda mendaftarkan program ini melalui Kemdikbud. Ya, terus kemudian menerima sertifikat kompetensi. Nah, syaratnya mahasiswa yang bisa ikut yaitu mahasiswa aktif untuk jenjang pendidikan D4 dan S1 di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan belum diwisuda. Ya, dan belum diwisuda. Jadi kalau misalnya Anda sudah skripsi tapi pengen magang, Pak, saya agak molor dikit lah, Pak, gitu. Tapi kalau saya molor masih bisa dapat predikat cum laude misalnya, boleh saja. Misalnya Anda sudah nggak ada mata kuliah yang Anda ambil, terus kemudian pengen coba magang gitu melalui program ini, boleh. Mahasiswa aktif di tahun ketiga dan keempat untuk S1 dan tahun keempat untuk D4. Ya, kemudian mahasiswa memiliki IPK minimal sesuai dengan prasyarat dari masing-masing perusahaan. Masing-masing perusahaan punya syarat nanti IPK-nya minimal berapa. Tapi saya pikir kalau Anda IPK-nya 3 ke atas sedikit gitu, oke lah, aman lah ya. Saya coba melihat dari sekian ribu, saya coba sampling ada 50-an perusahaan, saya lihat rata-rata syarat minimalnya 3 ya. Bahkan ada yang belum mencantumkan syarat IPK minimal. Oke. Yang keempat adalah siap berkomitmen menjalankan kegiatan magang atau studi independen dengan durasi 1 sampai 2 semester. Jadi minimal 1 semester, maksimal 2 semester. Ada fakta integritas yang perlu diisi nanti. Kemudian yang kelima, ketika diterima mahasiswa diwajibkan untuk melengkapi sejumlah dokumen. Jadi nanti ada beberapa dokumen yang kita akan atur bersama dengan kementerian dan mitra. Ya. Nah, lalu mendaftarkan melalui platform Kampus Merdeka. Tapi teman-teman, kita di UMY jadi sama persis seperti pendaftaran PKM ya, sama persis seperti pendaftaran PKM dan PHP 2D. Kami nanti di LPKA bekerja sama tentunya di bawah arahan dengan koordinasi dengan LPP, kemudian dan lembaga terkait lainnya. Kami tidak akan melepas untuk pendaftaran langsung ke platform ini. Jadi nanti kami akan menyediakan Google Form gitu untuk pendaftaran internal, terus kemudian Anda bisa mendaftarkan dulu ke kami membantu untuk ngecek berkasnya. Setelah itu kita akan bantu teman-teman untuk mendaftarkan ke platform Kampus Merdekanya. Untuk apa? Supaya nanti kami dari pihak kampus juga bisa mengetahui berapa mahasiswa
UMY yang mendaftarkan ke kampus Merdeka, kemudian mendaftarkannya kemana. Jika kemudian nanti diterima, ya, kami akan bantu teman-teman untuk mensupervisi, ya, karena kami di UMY tidak akan melepas begitu saja. Kenapa demikian? Meskipun Anda magang, konteksnya adalah Merdeka, kampus Merdeka, tapi bagaimanapun keberadaan teman-teman di perusahaan tersebut tetap tanggung jawab kampus. Sehingga kami akan tetap mendampingi keberadaan teman-teman, melakukan pemantauan secara langsung ke teman-teman dan perusahaan, ya, sehingga nanti untuk pendaftaran di awal nanti akan kami buatkan grup WA, ya, dari yang Anda ikut di sini. Kemudian yang Anda tertarik boleh silakan Anda tanyakan di situ, terus kemudian kami akan buatkan form pendaftaran melalui Google Form, ya. Tuh. Oke. Lalu kita coba lihat dulu ya, sebelum tanya jawab, kita coba lihat nah, aplikasinya. Nah, nanti teman-teman bisa lihat ini dulu ya. Kelihatan nggak Mas Iqbal? Kelihatan ya. Oke. Nah, teman-teman bisa coba search ya, searching di kampus Merdeka ini ya, di pojok kiri atas. Saya kayak jualan obat nih. kampusmerdeka.kemdikbud.go.id, ya. Terus di sini nanti sebentar. Nah, ini tampilan awalnya begini ya. Tampilan awalnya begini. Terus Anda kalau mau daftarnya saya sarankan daftarnya ke Univ dulu ya. Nanti ke Univ dulu baru kemudian kita coba kumpulkan ya. Kita coba kumpulkan berapa orang yang sudah mendaftar supaya kami dari kampus juga bisa mengetahui sudah berapa orang yang tertarik dengan program ini dan ketersebaran dari masing-masing prodi, ya. Nah, nanti untuk melihat di awal, kalau daftarnya dimasuk ini, tapi untuk melihat program di awal Anda bisa klik di sini program, terus kemudian Anda klik di sini. Nah, periode registrasinya 10 Juni sampai 31 Juli. 10 Juni sampai 31 Juli. Anda klik di sini ya. Tapi kemudian, untuk daftar itu untuk daftar hanya sampai 15 Juli. Oh iya, siap. Ya. 15 Juli ya Pak Indro ya. Untuk adik-adik yang daftar. 31 itu nanti sama proses dengan perusahaannya itu. Perusahaan. Oke, siap. Sampai 15 Juli sehingga nanti teman-teman yang tertarik, untuk segera mendaftarkan diri ya. Nanti kami akan coba fasilitasi yang minimal yang ikut kegiatan ini akan kami fasilitasi melalui grup WA gitu ya. Nah, nanti di sini teman-teman bisa cari nih semua posisi ini misalnya ya, pertanian. Wah, ini karena saya dari pertanian ya, tak cari pertanian ya, tak. Woi, ada 2 perusahaan yang terkait dengan magang pertanian. Coba Anda klik. Oh, ini perusahaan Wilmar nih contohnya. Perusahaan Wilmar ini multinasional ini. Ini perusahaan multinasional kalau nggak salah Singapura, tapi saya lupa ini. Ya. Nah, di sini nanti ada rincian kegiatannya. Jadi Anda nanti kalau daftar yang Wilmar ini ada rincian kegiatannya, tugasnya apa saja, kemudian kompetensi yang akan dikembangkan. Contoh nih, klik mengelola orang ya, managing people. Di sini ada apa saja yang akan Anda dapatkan dari sana, kemahiran berbisnis misalnya, ada juga memberikan hasil yang prima. Di sini ada. Terus kemudian kriteria peserta dari masing-masing perusahaan juga berbeda. Ya, gini ya. Terus kemudian ada informasi tambahan ya. Ada ruang lingkup pekerjaan dalam pemagangan meliputi ini macam-macam ya. Terus tentang perusahaannya juga ada. Anda kalau teman-teman kalau pengen lihat perusahaannya nanti bisa lihat kalau yang multinasional pasti sudah punya website ya. Sudah punya website ya. Terus kalau daftar nanti tinggal klik di sini. Kalau belum punya akun nanti Anda daftar terus pilih peran di sini ya. Mahasiswa, dosen, sekolah, perguruan tinggi. Nanti di sini Anda hanya memasukkan email, kemudian tanggal lahir. Terus kalau dosen memasukkan NIK dan NIDN, kalau mahasiswa memasukkan NIM.
Nah, nanti NIM di situ akan otomatis kalau Anda sebagai mahasiswa aktif akan otomatis muncul. Tapi kalau Anda tidak tercatat sebagai mahasiswa aktif, biasanya dia nggak akan muncul. Nah, nanti kalau Anda yang misalnya merasa sebagai mahasiswa aktif, terus kemudian di situ nggak muncul, bisa konfirmasi ke LPKA. Ya, ke LPKA nanti kami, LPKA dan LPP akan bareng-bareng mendampingi teman-teman. Nah, tampilannya nanti kira-kira kayak gini lah, tidak jauh berbeda dengan ini. Ini yang tampilan dosen tapi. Ya, tapi ini yang tampilan dosen. Jadi nanti di sini ada kegiatan, terus Anda pilih kegiatan di sini ya. Anda search di sini ya. Nah, misalnya mahasiswa magang dan lain sebagainya. Oke, tampilannya kayak gini nanti. Oke, tapi nanti untuk sampai ke sini kami akan pandu. Jadi nanti selanjutnya kalau sudah ada berapa pendaftar yang masuk ya, yang tertarik kemudian mendaftar, nanti kita akan lakukan pendampingan untuk pengisian secara bersama-sama. Nah, gitu ya, teman-teman. Mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan. Nanti silahkan jika ada yang ditanyakan. Kalau saya dan Pak Indro bisa menjawab, akan kami jawab. Nah, tapi kalau belum mendapatkan jawaban yang tepat, nanti akan kami konfirmasi dulu ke kementerian, gitu ya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Oki, sebentar, Pak Oki. Yes, ya Pak Indro. Yang Google Form Yeah. itu sama staf LPP sudah dikirimkan ke saya dan sudah saya kirim ke jenengan. Ya, mungkin jenengan bisa minta bantuan staf untuk mengupload di sini supaya adik-adik nanti bisa ngisi Google Form. Oh, itu bukan yang daftar hadir Pak Indro? Bukan. Google Form itu iya, nanti ada nomor WA-nya. Karena nanti kita kan akan menggali nomor WA adik-adik mahasiswa kan untuk dibuat grup. Daftar hadir kan belum ada ya. Belum ada nomor WA-nya. Jadi di sana mengisi dan nanti. Ini kalau yang daftar hadir di sini sudah ada ini Pak, kami minta nomor WA. Oh, G. Oh, G. Nanti tidak double, nggak apa-apa. Kalau itu nggak apa-apa. J. Berarti udah nggak usah. Kalau udah nomor WA-nya. Nanti teman-teman yang hadir di sini mungkin kami ingatkan lagi untuk mengisi daftar hadir di sini ya, teman-teman ya. Iya, adik-adik tolong diisi adik-adik ya, karena untuk kepentingan koordinasi nanti. Oke. Nuhun. Siap. Silahkan saya kembalikan ke moderator Mas Iqbal, monggo. Baik, terima kasih untuk Bapak Oki Wijaya atas penyampaian yang luar biasanya. Tadi sudah banyak dipaparkan ya terkait dengan bagaimana detail cara pendaftaran hingga kemudian kegiatan-kegiatan dari kegiatan MBKM itu sendiri. Nah, setelah ini silakan bagi teman-teman yang nantinya punya pertanyaan terkait dengan program magang kerja ini, bisa nanti diajukan melalui kolom chat atau langsung menyalakan mikrofon dan menyalakan kamera seperti itu. Baik, langsung saja saya silakan kepada teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung bisa raise hand mungkin atau langsung menyalakan mic-nya. Nanti bisa perkenalan diri dulu. Silakan raise hand. Belum ada? Ada Pak, dari Mas Pak Satria nih. Pak Satria FAI ini nih kayaknya. Wah, siap Dan, silakan Dan. Silakan Bapak. Assalamualaikum Pak Oki. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini juga saya sudah kebetulan kan ikut yang kampus mengajar ya, dan ini juga yang untuk program magang. Insya Allah mungkin ini yang ikut juga ada beberapa mahasiswa kami. Karena memang setelah kita survei, khususnya yang perbankan, perusahaan-perusahaan perbankan itu memang banyak yang sudah sudah menjadi mitra di website Merdeka Belajar. Contohnya seperti Bank Syariah Indonesia, itu bahkan sekedar info itu tidak hanya untuk mungkin yang kuliahnya ekonomi, tapi hampir semua. Jadi di sana Bank Syariah Indonesia itu di website nanti bisa dilihat itu membuka untuk seluruh kantornya seluruh Indonesia, terbuka untuk Merdeka Belajar, magang Merdeka ini. Kemudian juga dari beragam background, mulai dari ekonomi, hukum, pertanian, karena memang nanti penempatannya akan
akan menyesuaikan dengan apa? Dengan background-nya gitu. Nah, mungkin pertanyaan dari saya, kan ini kan dari UMY mungkin belum ada ya MOU secara langsung dengan misalkan dengan mitranya dengan Bank Syariah Indonesia gitu. MOU untuk terkait kegiatan akademik yang ada, setahu saya MOU-nya terkait dengan urusan keuangan ya. Itu ada dengan BSM. Nah, itu apakah semua yang ada di website itu bisa kita apply bagi mahasiswa seperti itu? Karena kebetulan sekitar 2 minggu lagi di prodi kami ada pembekalan magang, Pak Oki. Nah, nanti sebagian mahasiswa juga kita arahkan selain magang yang reguler, mungkin bagi yang berminat untuk magang yang program Merdeka ini kita arahkan untuk ikut ke sana gitu, karena cukup baik peluangnya. Ini tuh pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua terkait apakah ada ini juga untuk program magang ini, apakah ada pendaftaran dosen sebagai apa ya, mungkin istilahnya DPL juga di sini seperti yang di kampus mengajar. Itu aja Pak Oki. Baik, terima kasih. Matur nuwun. Yep. Mungkin kita tambah lagi pertanyaannya tadi dari satu lagi. Kasim, silakan Mas Qasim. Cek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Lukman Hakim, ini pakai akunnya Ahmad Qasim. Ya, sebelumnya saya dari Prodi Teknik Sipil 2018. Kebetulan tertarik banget dengan program ini. Dapat kabar juga dari dosen, program ini bisa include dari mulai dari KKN, terus matkul pilihan, terus ada KP dan TA juga. Nah, yang jadi pertanyaan saya kan banyak yang tertarik nih, agar bisa tercapai yang kita inginkan itu kan ada tesnya juga tuh, seleksinya. Nah, hal-hal yang diperhatikan dari kampus Merdeka ini apa aja, Pak? Salah satunya dari seleksinya tuh. Dari seleksi berkas, kalau nggak salah kan ada CV, transkrip nilai, terus pengalaman organisasi, ada 5 slot kalau nggak salah. Kebetulan saya sudah daftar juga. Nah, untuk tes berikutnya itu seperti apa skemanya gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Lukman Hakim. Di kolom chat juga ada pertanyaan satu, mungkin bisa saya bacakan. Dari Mas Rifki. Assalamualaikum, saya Rifki, mahasiswa HI semester 7. Saat ini saya sudah mendaftar beberapa magang dan studi independen, namun tadi diberitahu pendaftaran tidak langsung ke website kampus Merdeka, namun dari UMY terlebih dahulu. Nah, namun saya sudah terlanjur mendaftar langsung ke website kampus Merdeka secara langsung. Lalu bagaimana langkah selanjutnya? Apakah saya harus melapor ke LPKA? Oke. Ada 3 pertanyaan tadi dari Bapak Satria Utama, dari Mas Lukman Hakim, dan dari Mas Rifki. Mungkin bisa dijawab secara bergantian. Boleh mungkin dari Bapak Endro terlebih dahulu. Oke, saya jawab beberapa pertanyaan dari Pak Satria ya, Pak Satria Utama. Ya, tadi memang disampaikan oleh Pak Satria, magang ini adalah salah satu dari 8 track kampus Merdeka, Pak Satria. Jadi kalau di masing-masing prodi tentu sudah ada magang ya, namun magang di prodi ini dirasa masih kurang ya dari kacamata kampus Merdeka, karena magang di prodi yang dikirimkan perusahaan biasanya mahasiswa hanya memerlukan waktu yang lebih sedikit ya. Tetapi dengan adanya magang di kampus Merdeka ini sampai 20 SKS Pak Satria. 20 SKS ya. Dan sekarang ini dengan 8 IKU, salah satu IKU mengatakan bahwa mahasiswa sebelum lulus itu harus
spending kira-kira 20 SKS minimal, itu di luar prodi. Jadi kalau katakanlah mahasiswa itu ikut magang saja dengan SKS-nya sampai 20, itu IKU yang kedua, IKU yang kedua, indeks kinerja utama yang kedua itu sudah terpenuhi. Ya, jadi ini nanti menjadi indikator performance dari perguruan tinggi. Seperti itu, ya. Kemudian tadi ada pertanyaan menarik dari siapa tadi ya? Teknik sipil tadi ya, yang sudah mendaftarkan, ya. Jadi adik tadi menanyakan bahwa nilai dari program magang ini nanti dikonversikan ya, betul, dikonversikan ke beberapa mata kuliah, Dik. Beberapa mata kuliah itu nanti itu adalah prodi yang akan ngutak-utik ya, bahasa Perancis ya Mas, ngutak-utik mata kuliah dan SKS-nya yang ada di prodi. Kira-kira kalau magang itu nanti mata kuliah apa yang cocok? Jadi ketika magang itu sudah diambil, mata kuliah itu sudah nggak diambil lagi, Dik, karena dia sudah masuk ke nilai magang, Dik. Jadi kalau 20 SKS kira-kira nanti ada berapa mata kuliah? Itu nanti tugasnya Kaprodi, Dik. Dan kami di LPB sudah berbicara masalah itu dengan Kaprodi. Jadi nanti Prodi itu akan sudah menyiapkan tentang konversi nilai di SKS-nya nanti, Dik, yaitu sampai 20 gitu ya. Kemudian apalagi Mas tadi yang pertanyaannya atau Mak? Dari kolom chat Pak, dari Mas Rifki. Dia mendaftar ke website Kampus Merdeka, tapi ternyata baru tahu kalau harus lewat. Oke, kalau sudah mendaftar berarti nanti untuk keperluan koordinasi saja ya, karena biasanya nanti ada pertanyaan-pertanyaan ya. Juga untuk kepentingan LPKA untuk mendata dan UMY kan nanti adik-adik segera mengisi Google Form ini adik-adik ya, karena kami juga memerlukan pendataan dari berapa adik-adik yang daftar dan berapa nanti adik-adik yang diterima. Juga nanti Mas Oki, Pak Oki akan memberikan pengarahan-pengarahan ya selaku kepala LPKA ya, yang menjadi core-nya ya untuk membantu adik-adik ini supaya nanti bisa magang dengan baik dan dari magang itu bisa menambah nilai kompetensi, knowledge dan keterampilan adik-adik, sehingga ini akan sangat match sekali dengan core yang ada di LPKA ya. Berarti adik-adik sudah bisa daftar ini ya. Kira-kira sudah banyak yang daftar belum ini ya? Kalau sudah ya luar biasa itu. Nanti tinggal adik-adik ngisi Google Form-nya itu untuk dikoordinasikan oleh LPKA. Kalau ini Mas Oki, kalau apa namanya pendampingnya itu ada nggak dosen itu atau sekedar koordinator ya? Kalau dosennya itu sepertinya harus daftar, Pak. Informasi dari teman-teman kampus lain itu harus daftar. Cuma nanti kami pastikan lagi. Karena yang magang ini kan baru juga ya. Oke. Tapi nanti kami pastikan lagi. Kalau kampus mengajarkan itu kan ada DPA. Iya. Dosen pembimbing gitu ya. Tapi kalau di kampus magang nampaknya tidak secara eksplisit disebutkan dosen pembimbing begitu ya. Mungkin nanti bisa dipelajari lagi dan kita kalau misalnya itu ada nanti bisa kita sosialisasikan kepada Bapak dan Ibu dosen lagi. Mungkin saya sedikit menambahkan ya Pak Endro. Monggo. Nanti untuk yang kerjasama kampus tadi sudah disampaikan oleh Pak Endro, Pak Satria. Terus kemudian mungkin ini ya Pak Endro, konteksnya adalah yang saat ini itu adalah Kampus Merdeka yang magang kerja untuk kementerian ya. Jadi saya pikir yang kerjasama sudah otomatis dari kementerian, tapi nanti untuk menindaklanjuti itu kan kalau di beberapa kampus PTN yang lain itu sudah kerjasama secara mandiri ke PTN yang menjadi pilot project Kampus Merdeka, itu kan sudah kerjasama sendiri lah. Nanti mungkin
Pak Endro dan kami tim di UNIF itu yang akan mengatur untuk kerjasama ke depan. Gitu ya Pak Satria. Oke, kalau untuk program ini Pak Siap, Satria, kalau program ini itu memang kita dijembatani oleh Kemendikbud. Kementerian ya. Kementerian. Jadi nggak perlu Jadi- kerjasama sendiri-sendiri gitu ya Iya, Pak Endro. iya, oke. Oh, Nji, berarti Jadi yang tersedia di sana bisa kita ikuti, Iya. Nji. Betul ya. Jadi ini harus dimanfaatkan Pak Satria. Ya. Monggo kita motivasi mahasiswa untuk mendaftarkan sebanyak-banyaknya karena kita enak, nggak usah pakai MOU, sudah dijembatani oleh Kemendikbud. Oleh Kemendikbud. Iya, itu sudah ada database perusahaan sampai ribuan itu, dan itu perusahaan keren-keren semua itu ya, karena Iya. yang gandeng Kemendikbud ya. Kemendikbud ya. Startupnya Oke. pun startup yang sudah lolos Astra Startup Challenge gitu-gitu lah. Jadi iya. sudah pilihan. Nah itu terus oh ya tadi menambahkan lagi yang pertanyaan Pak Satria. Jadi sebetulnya kalau dilihat apakah yang harus sejurusan atau tidak ya dengan core dari perusahaannya. Sebetulnya kalau secara ini ya filosofi adanya kampus merdeka itu kan boleh belajar di luar bidang ilmunya gitu ya. Tapi kami tidak bisa memastikan Pak, pengalaman kemarin dari teman-teman Brawijaya itu juga karena yang salah satu yang menentukan apakah kemudian itu diterima atau tidak itu perusahaannya. Nah, kalau keinginan dari kementerian itu kan boleh saja misalnya orang pertanian misalnya, orang pertanian agrotek yang belajar budidaya pertanian, dia mau belajar ke bank syariah gitu. Ya, itu sebetulnya tidak ada aturan mengikat, saya amati tidak ada aturan mengikat bahwa harus sejurusan. Cuma memang terkait dengan pertanyaan yang kedua tadi Mas Lukman, ya kalau memang pengen banyak peluangnya untuk lolos, ya cari yang kira-kira nggak terlalu jauh gitulah. Kalau saya amati polanya begitu. Betul. Itu betul ya, karena nanti yang akan dilihat itu kuncinya di kurikulum vitae, Mas, Mbak, adik-adik ya. Kurikulum vitae itu, karena kurikulum vitae itu nanti kan menunjukkan kompetensi mahasiswa itu, kompetensi adik-adik apa, dan ini apakah kompetensi itu cocok dengan bidang yang mau dikerjakan gitu ya. Ya. Oke, adik-adik misalnya jurusan sastra, misalnya kok daftar di pabrik mesin misalnya, ini nggak cocok. Itu nanti cuma ngerjain di bengkel mesin sambil baca puisi deh. Itu kan nggak cocok deh ya. Ya, karena kan perusahaan juga meskipun ditempati mahasiswa magang itu kan mereka juga tetap harus menjalankan usahanya gitu ya Pak Endro. Betul. Terlalu jauh ya bangkrut perusahaannya nanti. Guyonannya gitulah kira-kira ya. Betul. Yeah. Terus yang ini tadi Mas Rifki tadi sudah disampaikan Pak Endro. Terima kasih karena saya mengapresiasi banget karena ini sudah daftar duluan. Tapi nanti diusahakan ini ya Mas Rifki Junior tetap daftar di kampus ya supaya kami bisa mendata teman-teman yang daftar sehingga nanti kami juga bisa mempelajari mahasiswa yang lolos dan yang tidak lolos di tahun ini. Gitu. Oh kalau yang lolos itu yang sudah daftar, oh kira-kira portofolionya seperti ini nih gitu. Yang lolos seperti ini, yang tidak lolos gini. Jadi LPKA dan LPP nanti akan bersama-sama mempelajari triknya yang lolos itu seperti apa gitu, yang tidak lolos seperti apa. Sama seperti PKM. PKM itu kami mendampingi juga dulu di awal ya, di awal jadi mahasiswa daftar dulu ke internal kampus supaya kami tahu triknya sehingga rasionya berapa yang daftar dengan berapa yang keterima itu kita bisa jaga stabil gitu ya. Itu terus ada ini Mbak Melina ya. Bagaimana jika semester depan hanya mengambil skripsi, apakah akan mundur atau skripsi juga dapat dikonversi? Nah, saya belum tahu ini Pak Endro yang tahu nih kalau skripsi dikonversi atau tidak. Tapi jadi gambaran yang teman-teman di kampus lain yang sudah magang kerja tapi yang non kementerian ya, itu sebenarnya fleksibel. Jadi kalau teman-teman bisa magang kerja di satu perusahaan tapi misalnya sore atau malamnya nyicil nggarap skripsi itu bisa. Dulu saya waktu magang zaman dulu tapi dulu kan belum ada kampus merdeka ya, masih terjajah dulu ya toh. Itu apa namanya? Ya malamnya kami ini nyicil untuk garap skripsi. Jadi teman-teman kalau misalnya memang dirasa waktunya bisa, kemudian fisiknya masih bisa untuk membagi waktu ya nggak masalah. Tapi nanti untuk konversi ini
Pak Endro nih yang bisa jawab nih. Ya, itu prinsipnya bisa, Dik. Jadi nanti ya kemarin saya juga udah bicara sama Prodi, kita udah berdiskusi masalah itu, apa-apa yang bisa dikonversikan. Itu prinsipnya bisa gabungan dari skripsi dan apalagi gitu yang kemudian nanti bisa mengejar 20 SKS itu bisa dikonversikan ya. Kalau tinggal skripsi ya nanti SKS-nya nambah ya, itu enggak apa-apa. Karena SKS maksimal itu kan 160 SKS ya, 144 sampai 160 gitu. Seperti itu Adik-adik ya. Oke. Terus saya langsung izin ini ya, Mas Iqbal, tak baca sendiri aja ya. Biar boleh Pak, ada 5 pertanyaan lagi kayaknya di kolom. Ini yang Mbak Sekar nih. Uang saku. Nah, uang saku ini saya juga nggak bisa jawab dengan pasti, tapi gambarannya begini. Uang saku ini akan disubsidi oleh kementerian dan perusahaan. Cuma sumber dananya apakah dari kementerian atau perusahaan ini saya yang tidak tahu persis ya. Jadi contoh memang kalau magang dari zaman dulu itu memang ada perusahaan yang kadang bayari mahasiswa yang magang di situ. Tapi ada juga yang salah satu perusahaan di Jawa Timur itu dulu malah mahasiswanya diminta bayar sendiri. Tapi kalau di kampus Merdeka ini enggak. Jadi kemarin kementerian memang sampaikan teman-teman mahasiswa tidak mengeluarkan uang untuk pendaftaran di program ini. Gitu ya Mbak Sekar. Mendapatkan uang saku atau dari mitra magang yang kita ikuti. Nah, itu sumbernya kami tidak tahu persis. Kemudian apakah pendaftaran magang disarankan satu perusahaan saja atau boleh lebih dari satu? Ini mungkin Pak Endro sudah dapat informasi. Saya sejauh ini kok. Kalau apa? Kalau apa, Mas? Boleh lebih dari satu. Enggak yang ini, Pak. Yang boleh daftar lebih dari satu perusahaan atau tidak ini? Oh, itu namanya satu aja, Dik. Namanya ya, satu. Sepertinya hanya satu, ya, Pak. Dipilih, karena setelah klik kan nanti sudah terdaftar di sana, terkunci itu biasanya. Kalau sudah satu klik ya. Uang sakunya itu kalau nggak salah 1 bulan 1.200.000, Dik. Wih, 1 bulan 1. Wih, lumayan itu. Uang Banyak itu. Iya, banyak. Sudah bisa tiap hari nasi Padang, Dik ya. Oke. Lauknya terong. Nah, ini ada Mas Hamdan nih, Mas Hamdan yang lolos PHP 2D nih kayaknya ini. Dari Agrotech. Bagaimana jika mahasiswa semester 5 mengikuti magang kampus Merdeka? Apakah bisa? Sedangkan sepengetahuan saya di Prodi Agrotech, magang bisa dilakukan pada semester 7. Apakah berpengaruh atau tidak? Setahu saya bisa. Kalau aturan kementerian bisa nggih Pak Endro? Oke, bisa. Tapi nanti untuk konversi ke Prodi, nah itu kemarin sebenarnya sama Pak Endro sudah dikoordinasikan dengan masing-masing Prodi. Ya. Saya pikir sudah. tidak masalah. Kak, izin bertanya. Oh iya, Dek. Nah, saya melihat beberapa persyaratan yang tercantum di setiap perusahaan itu kan berbeda. Saat ini saya berada di semester 4. Saya melihat persyaratan di salah satu perusahaan itu minimal semester 5. Apakah ada kemungkinan untuk masuk ya, Kak? Lalu untuk transkrip apakah menunggu yang semester 4 atau tidak? Masalah yang semester 3 juga. Setiap perusahaan berbeda, tapi syarat secara umum itu memang semester 4 ke atas, teman-teman. Untuk magang ini. Saya belum tahu apakah ada perusahaan yang di bawah semester 4 ya, belum tahu. Tapi secara umum memang semester 4 ke atas. Nah, kalau perusahaan itu mensyaratkan semester ke-4 ke atas, berarti itu menjadi syarat mutlak untuk masuk ke situ. Gitu ya, teman-teman. Ya, Dek. Jadi ditaati syaratnya ya dari perusahaan. Karena itu ya kalau untuk seleksi administrasi nanti kalau syaratnya minimal semester 5, semester 4 daftar ya itu akan dicoret deh untuk seleksi administrasi ya. Oke, jadi cari perusahaan yang cocok dengan kriteriamu ya. Oke, posisinya sekarang di semester berapa begitu? Ya. Oh, ini ada info malah teman-teman yang sudah daftar Pak Endro. Ternyata bisa ngeklik lebih dari satu perusahaan. Oh, bisa. Oh, ya, bagus. Ini bagus. Mas Kosim nih, Mas Mas Kosim Kosim. LPTHI. Oh, bagus sekali. Terima kasih Mas Kosim atas informasinya, Mas Kosim. Karena saya dan Pak Endro kan belum bisa ngelihat dari dashboardnya mahasiswa. Mahasiswa, iya. Bagus sekali ini. Terima kasih Mas Kosim.
informasi dari Mas Qasim. Ini semakin terbuka kesempatannya adik-adik ya. Saya kembalikan ke moderator. Mas Baik Iqbal. Pak. Ini ada yang raise hand dari Mbak Dwi Maharani. Saya persilakan. Aduh, Mbak Dwi Maharani. Orangnya belum masuk. Iya, mohon maaf Pak, saya mau memberikan informasi untuk mendaftar di Kampus Merdeka. Tetapi, ya Pak, tetapi untuk yang sekarang sedang semester 4 itu boleh daftar untuk program Kampus Merdeka Pak. Kebetulan saya saat ini merupakan salah satu peserta Kampus Mengajar. Oh iya, kan itu yang Kampus Mengajar ya. Kalau yang magang kayaknya setiap perusahaan ada requirement-nya sendiri-sendiri, Mbak. Iya Pak, tetapi info yang saya dapat itu bisa Pak, bisa daftar soalnya nanti ketika sudah penugasan itu kita sudah menjadi semester 5 Pak, seperti itu. Oh, terhitung. Oke, terima kasih Mbak informasinya. Ya. Terima kasih Mbak Dwi Maharani. Ternyata bukan Qasim Mbak tadi Pak, tapi Mbak Dwi Maharani. Oh. Ini ada resen tapi anu Dek, kalau mau mendaftar 2 itu dibicarakan dulu dengan dosen pembimbing ya. Karena nanti itu kan kalau Kampus Mengajar sampai 20 SKS. Ya kan? Kalau nanti juga daftar ini dan diterima tambah 20 SKS lagi. Berarti akan menambah SKS-nya. Mungkin minta izin sama dosen pembimbing juga gimana baiknya gitu ya, Dek ya. Dek Dwi Maharani ini. Ini adiknya penyanyi itu ya, Nabila Maharani, bukan ya? Oke. Oke, ini ada resen lagi dari Mas Habib. Silakan Mas, bisa di on cam dan unmute. Ya, saya mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi yang saya bingungin itu ada beberapa hal yang sekarang itu kan untuk SKS teori itu kan sudah selesai ya. Tinggal masa magang dan skripsi. Kebetulan kita juga dipersulit untuk magangnya karena banyak beberapa lembaga juga yang masih tutup karena COVID gitu kan. Dan kalau di program magang Kampus Merdeka ini kan menambah 20 SKS ya. Dan ketika kita ngambil program itu menambah 20 SKS, nanti apakah yang tadinya 140 SKS itu bisa nambah 160 atau nanti yang misalkan SKS yang sudah kita tempuh itu maka akan berubah gitu dari segi nilainya begitu. Terima kasih. Oke Dek, kalau untuk SKS itu ada yang disebut dengan konversi Dek ya. Konversi ini berlaku kalau adik-adik itu belum menjalani mata kuliah itu. Oke, tapi kalau sudah menjalani berarti nggak bisa diubah Dek. Yang SKS yang sudah dijalankan itu ya. Jadi kalau memang bagi adik-adik yang sudah rampung semua teorinya, tinggal misalnya 1 atau 2 yang masih tersisa dari mata kuliah yang ada, itu memang nanti otomatis dia akan menambah. Kalau ikut program magang ini akan menambah SKS ya. Dan batas maksimal untuk SKS itu 160 memang ya. Itu artinya memang juga sudah melebihi ya, karena 144 sampai 160 tadi SKS itu bisa diambil ya. Oke, jadi seperti itu. Jadi tidak menggantikan mata kuliah yang sudah dijalani nilainya. Nilainya sudah nggak bisa digantikan itu. Konversi itu berarti belum dijalankan mata kuliahnya. Seperti itu. Oh gitu ya. Terima kasih Pak. Iya Dek. Ya. Oke, dari Pak Oki ada mau menambahkan Pak? Cukup, ini Pak Endro yang paham nih terkait konversi. Dari kolom komentar masih ada 2 pertanyaan yang baru diajukan. Ada 3 ya, nambah lagi 1 chat ini. Yang pertama dari Mbak Indah Yani. Izin bertanya, saya Indah dari akuntansi terkait magang ini. Jika saya masih semester 5 artinya bisa mengajukan magang ini. Dan disambi kuliah ya. Untuk KRS-nya nanti seperti apa?
Dan yang kedua ada dari Mbak Nur Aini, apakah program ini juga bisa untuk mahasiswi atau mahasiswa pasca sarjana? Dan yang ketiga dari Mbak Sekarayuni Tias, menambahkan ya terkait dengan tadi, setahu saya dalam peraturan kampus mengajar 2, peserta yang mendaftar dan lolos kampus mengajar tidak diizinkan untuk kegiatan lain atau seperti magang merdeka atau program studi independen. Menambahkan. Jadi ada 2 pertanyaan, Pak. Silakan. Ya memang ya betul Mbak. Yang terakhir tadi apa? Yang terakhir Mbak siapa? Yang sudah mengajar di kampus mengajar itu ya memang logikanya begitu, Dek. Kalau sudah mendaftar satu program jalur dari kampus merdeka, misalnya kampus mengajar atau magang, itu sudah 20 SKS itu dilakukan ya. Dan itu akan spending waktu juga ya, spending waktu. Jadi nanti yang dibayangkan adalah kesulitan ketika sudah mendaftar kampus mengajar, masih mendaftar kampus magang, dan nanti kegiatannya akan bersama-sama. Saya sendiri susah membayangkan itu akan bisa berlangsung beriringan, itu susah sekali, Dek, ya. Karena requirement dari perusahaan tentu magang tidak boleh main-main ya. Demikian juga ketika adik-adik ikut magang, itu juga harus serius. Nah, begitu ya, Dek, ya. Ya logikanya susah kalau bisa jalan dua-duanya secara logika. Juga nanti dari kebijakan di prodi ya, kebijakan di prodi itu juga nanti mungkin akan mengarahkan adik di satu jalur dulu, baru setelah mungkin kalau nanti bisa selesai ambil jalur lain ya. Oke. Tapi dengan batasan SKS di prodi yang 144 sampai 160 itu mungkin kalau bisa disarankan ya satu jalur dulu aja, Dik, ya. Dari MBKM ini dijalani dulu secara serius dan hasilnya bagus gitu, Dik, ya. Oke. Yang tadi presentasi dari Mas Oki, ini pesertanya hanya S1 ya Mas kayaknya nampaknya. D4 sama S1. D4 ya, ya. S1 dan D4. Jadi belum dibuka yang pasca sarjana, belum. Iya, belum. Apalagi tadi dari Mbak Indah Yani, Pak. Magang ini saya masih semester 5, artinya bisa mengajukan magang ini dan disambi kuliah ya berarti. Bisa, Dek. Bisa, tadi di aturan yang saya download dari Dikti tadi, di daftar pertanyaan itu bisa sambil kuliah, tetapi nanti juga itu mestinya diatur waktunya ya, dengan perusahaan ya, kapan di perusahaan itu nanti diberikan jam-jam kerjanya dan kapan kuliahnya itu dilaksanakan. Itu tentu manajemen waktunya yang harus betul-betul diperhatikan, Dik, ya. Baik Pak, dari Pak Oki ada yang mau menambahkan? Cukup. Baik, saya persilakan lagi untuk teman-teman. Jika ada yang masih ingin bertanya, silahkan untuk bisa raise hand atau bisa mengajukan di kolom chat seperti itu. Silakan. Mungkin perlu diingatkan sekali lagi adik-adik untuk mengisi Google Form yang telah disediakan oleh LPKA ya. Oke, karena untuk keperluan pendataan, Dek, ya. Ini ada pertanyaan Pak dari Mas Bunsa Jomdan dari Prodi Teknik Sipil mau bertanya, apabila semisal masa waktu magang kita sudah selesai, tetapi dari perusahaan proyek yang dikerjakan belum selesai, dari perusahaan semisal kita minta kita untuk tetap melanjutkan, lalu bagaimana mekanismenya? Perusahaan ini sudah mengadakan perjanjian, Dik, dengan Kemendikbud. Iya, kementerian. Dan di sana, kalau adik-adik membuka database perusahaan-perusahaan itu sudah tertulis di sana ada SKS-nya, Dik. Ya, 20 SKS itu tentunya itu dikaitkan dengan jam. Ya, jadi kalau perusahaan molor, ya itu berarti ya tidak sesuai dengan komitmen perjanjian, Dik. Ya, itu insya Allah tidak ada yang molor, Dik, ya. Oke, tidak ada yang molor. Kalau itu molor berarti itu celana ya. Oke. Biasanya gitu, nanti ya. Diingatkan Mas Yondan kalau betul. Kalau sudah menjelang beberapa minggu gitu akan disurati dari kampus, akan disurati dari kementerian perusahaannya gitu. Nanti akan diingatkan. Nah, kecuali kalau nanti misalkan ada proyek yang itu kayak
ditawarkan gitu. Kadang ada Pak Endro itu Yeah. pengalaman dari Brawijaya, yaitu monggo itu kalau mahasiswanya yang bersangkutan Yeah. masih bersedia dan tidak mengganggu akhir perkuliahan ya itu silakan bisa diatur sendiri kan. Mas Jodan, itu nanti kalau perusahaan jatuh hati dengan kemampuan, dengan kompetensi itu, ya seperti yang diinfokan tadi, insya Allah nanti setelah lulus itu bisa direkrut. Yeah. Jangan khawatir, bisa kerja di situ, Dik. Ya, oke. Baik, Bapak. Nah, ini ada lagi pertanyaan Pak satu di kolom chat. Untuk magang ini kira-kira kapan ya programnya? Mungkin pelaksanaannya ya? Oke, di timeline tadi sudah ada, Dik, ya. Di timeline itu, sebentar saya bukakan ya. Bulan depan kayaknya ya. Bulan depan, Dik. Ya, Dik. Agustus 2021 sampai Januari 2022. Oke. Jadi Agustus 2021 sampai Januari 2022 program magang berlangsung ya. Mahasiswa harus melaporkan kegiatan harian di platform Kampus Merdeka. Kemudian Desember 2021, 2022, Januari 2022 program magang berlangsung harus melaporkan kegiatan harian ya. Jadi mulai Agustus sudah berlangsung ini, Dik, ya. Oke, demikian. Siap, Pak. Oke, baik teman-teman, masih ada lagi yang ingin ditanyakan. Silakan bisa raise hand atau ditulis di kolom chat. Monggo. Cukup kayaknya Mas Iqbal. Iya, cukup. Nanti biasanya di WA baru muncul. Pertanyaannya kemeruyuk. Kemeruyuk, iya. Baik, Pak. Oke, sekali lagi saya ingatkan untuk teman-teman bisa mengisi absensi ya, yang baru bergabung juga boleh mengisi absensi yang ada di kolom chat, silahkan diisi. Dan nanti mungkin ketika pertanyaannya muncul setelah diskusi ini mungkin bisa ya Pak ditanyakan di luar forum ini ya. Gitu. Nah, baik teman-teman, tiba kita di penghujung acara. Pertama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Oki Wijaya dan Bapak Endro Dwi Hatmanto selaku narasumber pada diskusi pada kali ini, sosialisasi program magang kerja Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM. Nah, serta teman-teman sekalian sudah bergabung dari awal tadi sampai akhir ini, semoga nanti bisa terpilih dan mengikuti program magang kerja ini di tempat yang diinginkan seperti itu. Nah, baik, sekian mungkin acara sosialisasi pada siang hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya selaku pembawa acara sekaligus moderator meminta maaf jika ada kekurangan dalam hal pembawaan sosialisasi pada siang hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Oki, Pak Endro sekali lagi dan teman-teman sekalian. Oke, matur nuwun Pak Endro, teman-teman semua, Bapak Ibu. Waalaikumsalam.